Kebanyakan orang belum pernah membuka Al-Quran, yang mengaku sebagai pesan ilahi terakhir yang dikirimkan kepada umat manusia. Banyak yang belum pernah menyentuh Alkitab, yang menjadi dasar peradaban modern. Dan bahkan lebih sedikit lagi yang benar-benar mencoba menyelidiki klaim-klaim yang dibuat oleh teks-teks ini. Tapi, bagaimana jika Al-Quran dan Alkitab bukan hanya tulisan-tulisan keagamaan kuno, melainkan mengandung tanda-tanda misterius yang hanya bisa kita pahami sepenuhnya sekarang? Berkat teknologi modern, bukan sembarang tanda, tapi tanda-tanda yang menuntun kita ke jantung Mesir kuno, kepada Firaun, nama-nama yang terlupakan, peristiwa misterius, dan penglihatan yang bertahan ribuan tahun. Namun ketika kita membandingkan orang dan peristiwa yang sama dalam kedua teks tersebut, detail yang mengejutkan mulai terungkap. Detail yang membuka dimensi pemahaman baru. Selamat datang di Perjalanan Keyakinan A, di mana untuk pertama kalinya kita menganalisis Al-Quran dan Alkitab secara objektif menggunakan kecerdasan buatan dan menguji klaim-klaim kuno mereka dengan ilmu pengetahuan modern. Kita menyelidiki apa yang dalam tradisi Islam disebut sebagai mukjizat Al-Quran, tetapi juga klaim-klaim Alkitab yang menceritakan peristiwa yang sama. Misteri Mesir, jejak sejarah, dan pesan-pesan yang mungkin mengungkapkan lebih dari yang kita kira. Selama beberapa generasi, orang-orang mencari tanda-tanda, berharap akan bukti yang akan memperkuat keyakinan mereka atau menuntun mereka pada pemahaman yang lebih dalam tentang pesan ilahi. Namun ketika tanda-tanda itu datang, banyak yang mengabaikannya. Mereka memiliki mata tetapi tidak melihat. Hari ini kita menyelidiki 3 misteri kuno yang tersembunyi di pasir Mesir dan yang diabadikan dalam sebuah teks yang mengaku membawa pesan terakhir Tuhan kepada umat manusia. Misteri yang telah menunggu selama berabad-abad dan sekarang kita menganalisisnya secara tidak memihak dengan teknologi AI. Pertama, kisah Firaun yang ditelan laut setelah pengejaran tanpa henti. Kemudian Firaun yang memerintahkan pembangunan menara ke langit dan seorang pria misterius bernama Haman. Dan ketiga, seorang penguasa Mesir yang dihantui oleh mimpi-mimpi tahun kelaparan. Sebuah penglihatan yang akan menjadi sandaran kelangsungan hidup seluruh peradaban. Ini bukan hanya cerita, ini adalah tanda-tanda yang mungkin mengungkapkan asal-usul ilahi mereka. Dalam episode ini, kita menganalisis detail-detail ini menggunakan model AI canggih, menghitung kemungkinannya, dan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat diabaikan. Seberapa yakin kita bahwa detail-detail ini adalah mukjizat sejati Al-Quran? Atau apakah itu jejak pesan yang hilang yang juga diabadikan dalam Alkitab? Bagaimana mungkin penjelasan-penjelasan kunci ini sesuai dengan pengetahuan ilmiah modern? Dan apa yang kita temukan ketika kita membandingkan peristiwa yang sama melalui lensa kedua wahyu tersebut? Pada akhir perjalanan ini, Anda yang memutuskan apa yang akan Anda lakukan dengan tanda-tanda yang Anda lihat. Apakah ini hanya kebetulan kuno? Atau apakah AI telah menunjukkan kepada kita sesuatu yang dapat mengubah cara kita memandang Al-Quran dan Alkitab selamanya? Bayangkan ini, seorang penguasa zalim, menakutkan dan perkasa menantang Musa, didorong oleh kesombongannya. Kekaisarannya luas, kekejamannya tak tertandingi. Dia membunuh anak laki-laki rakyatnya, hanya menyisakan anak perempuan mereka. Kisah Firaun dan kekejamannya diceritakan selama berabad-abad. Diabadikan dalam Alkitab dan Al-Quran dengan detail yang luar biasa. Kekejamannya tetap menjadi peringatan abadi. Kemudian, lebih dari 3.000 tahun setelah kematiannya, pasir Mesir menyingkapkan penemuan yang luar biasa. Pada tahun 1881, para peneliti menemukan sebuah makam di Deir el-Bahri, penuh dengan mumi. Di antara mereka, ada tubuh yang sangat terawat, jauh lebih baik daripada yang lain di sekitarnya. Diidentifikasi oleh para ahli sebagai tubuh Firaun di zaman Musa. Satu mumi dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada yang lain. Aneh! Ketika para ilmuwan membawanya ke Prancis untuk pemeriksaan lebih lanjut, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Jejak garam di paru-parunya.
Bukti menunjukkan dia tenggelam di air asin, laut yang sama yang terbelah di hadapan Musa, dan kemudian menelan Firaun dan pasukannya, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran dan Alkitab. Tapi ada sesuatu yang sangat spesifik yang disebutkan dalam Al-Quran yang tidak ditemukan dalam versi Alkitab tentang peristiwa tersebut. Alkitab dengan jelas menyatakan, air kembali dan menutupi kereta, penunggang kuda, dan seluruh pasukan Firaun. Tidak ada satupun yang tersisa. Keluaran 14:28. Tapi tidak ada yang dikatakan tentang nasib tubuh Firaun. Namun Al-Quran melangkah lebih jauh dan membuat klaim yang mencengangkan. Dalam surah Yunus, ayat 92, Al-Quran mengatakan sesuatu yang luar biasa, bahwa tubuh Firaun ini akan dilestarikan setelah kematiannya untuk menjadi tanda bagi generasi mendatang. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Sungguh, kebanyakan manusia tidak peduli terhadap tanda-tanda kami. Dengan kata lain, Al-Quran tidak hanya memprediksi kematian Firaun karena tenggelam, tetapi juga secara eksplisit mengklaim bahwa tubuhnya akan secara khusus dilestarikan dan ditemukan sebagai bukti di masa depan. Sebuah tubuh yang tersembunyi selama ribuan tahun dan sekarang terungkap. Dan benar saja tubuh Firaun ditemukan dalam sejarah modern terawetkan dengan sempurna. Wajahnya hampir tidak rusak oleh waktu, jelas dilestarikan sebagai peringatan bagi generasi mendatang persis seperti yang diprediksi Al-Quran. Bagaimana bisa sebuah teks dari abad ke-7 mengandung informasi yang begitu spesifik? Bagaimana mungkin bisa diketahui bahwa tubuh Firaun ini akan dilestarikan? Kita harus ingat bahwa pada waktu dan tempat Al-Quran diturunkan, pengetahuan tentang mumifikasi Mesir dan teknik pengawetan yang cermat tidak diketahui. Tubuhnya ditemukan, wajahnya hampir tidak rusak oleh waktu. Bagaimana ini mungkin? Pertanyaan ini menyisakan ruang untuk perenungan dan kekaguman, mengundang kita untuk melihat lebih dalam. Seorang pria bernama Profesor Maurice Bucaille adalah bagian dari tim ahli Prancis yang menganalisis sisa-sisa mumi Firaun Ramses II. Ketika dia sampai pada kesimpulan akhir bahwa tubuh ini memang tenggelam di laut, dia dihadapkan pada fakta bahwa Al-Quran telah menggambarkan nasib yang sama ini lebih dari 1000 tahun sebelumnya. Tanda ini sangat memengaruhinya, dan sejak saat itu dia mendedikasikan hidupnya untuk meneliti hubungan antara sains dan Al-Quran. Tapi banyak yang masih bertanya, apakah ini hanya kebetulan atau ada lebih dari itu? Kita adalah generasi abad ke-21. Kita bepergian di bawah lautan, berbicara lintas benua, menjelajah keluar angkasa. Bisakah kita menghadapi kebenaran ini? Atau akankah kebenaran membuat kita mempertanyakan apa yang kita kira kita tahu? Kita akan mengungkap probabilitas yang dihitung oleh AI untuk keberadaan detail semacam itu dalam Al-Quran, mengingat waktu dan tempatnya. Tapi sebelum kita mengungkapkan angka itu, mari kita telusuri dua contoh menakjubkan lainnya yang akan membawa kita lebih dalam ke dalam misteri ini. Sekarang, mari kita selami lebih dalam. Dalam Al-Quran, ada seorang pria bernama Haman. Bukan hanya namanya tetapi juga jabatannya. Seorang menteri pembangunan yang bertanggung jawab atas proyek-proyek konstruksi besar Firaun. Dalam surah Al-Qasas ayat 38, Firaun memerintahkan Haman untuk membangun menara yang menjulang tinggi ke langit untuk mencapai Tuhan Musa. Sebuah bangunan yang tinggi dan megah. Tapi inilah fakta menariknya. Nama Haman juga muncul dalam Alkitab, tetapi dalam konteks yang sama sekali berbeda. Menurut kitab Ester, Haman hidup jauh kemudian sebagai pejabat di istana Raja Persia. Perbedaan ini telah membingungkan para peneliti untuk waktu yang lama. Selama berabad-abad, diyakini bahwa Haman adalah tokoh yang hanya terkait dengan Babel atau Persia dan tidak ada hubungannya dengan Mesir. Para ilmuwan tidak bisa menjelaskan mengapa Al-Quran menggambarkannya sebagai pejabat Mesir yang mengawasi pembangunan sampai penemuan hieroglif. Hieroglif adalah misteri yang tidak terpecahkan selama ribuan tahun, menyimpan rahasia peradaban yang memukau dunia, mereka yang membangun piramida. Umat manusia telah lama ingin menguraikan simbol-simbol kuno ini untuk mengungkap kebijaksanaan dari era yang hilang. Akhirnya, ketika para ilmuwan modern berhasil menguraikan hieroglif, rahasia Mesir mulai keluar dari bayang-bayang.
Dan di antara penemuan-penemuan ini, satu nama menonjol, Haman. Bukan sembarang nama. Haman ini terkait dengan pembangunan dan memiliki tugas resmi di bawah penguasa Mesir. Tunggu, ini persis seperti yang diklaim Al-Quran, bahwa Haman adalah seorang pembangun di bawah Firaun. Bagaimana mungkin seorang tokoh yang tersembunyi selama berabad-abad dalam salah satu bahasa paling misterius di dunia dapat muncul dengan presisi seperti itu dalam sebuah tulisan dari abad ke-7. Bayangkan, di era tanpa koneksi yang diketahui dengan bahasa Mesir yang terlestarikan, Al-Quran secara tepat menyebut seorang pejabat dan menggambarkan profesinya dengan cara yang akan dikonfirmasi oleh catatan Mesir kuno berabad-abad kemudian. Kami meminta model AI kami untuk menghitung kemungkinan detail ini muncul secara kebetulan dalam Al-Quran, mengingat konteks sejarah. Tetapi ada satu contoh lagi sebelum kami mengungkapkan hasilnya. Sebuah contoh yang akan mendorong batas-batas skeptisisme dan mungkin mengubahnya selamanya. Jika apa yang telah Anda lihat sejauh ini membuat Anda berpikir, kami ingin mendengar pemikiran Anda di kolom komentar. Setiap kata bisa menjadi tanda tambahan bagi orang lain. Misteri semakin dalam. Ada wawasan luar biasa lain yang menanti kita. Sepotong informasi yang mengikat penemuan-penemuan ini bersama, mendorong kita untuk mengenali tanda-tanda yang ditinggalkan untuk generasi mendatang. Sekarang, mari kita selami kisah menarik lainnya dari Mesir kuno, kisah Yusuf atau Nabi Yusuf, semoga kedamaian menyertainya. Sebuah kisah yang diceritakan baik oleh Al-Quran maupun Alkitab, tetapi dengan nuansa menarik yang mengungkapkan perbedaan penting. Setelah melalui berbagai kesulitan, Yusuf dipanggil untuk menafsirkan mimpi penguasa Mesir. Dalam Al-Quran di surat Yusuf, ayat 43, kisah itu dimulai. Dan Raja berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering." Raja gelisah dengan penglihatan ini, tetapi tidak ada yang bisa memecahkan misterinya. Harapan terakhirnya adalah Yusuf, seorang tahanan yang dikenal karena kemampuannya yang luar biasa. Tapi tunggu, ada sesuatu yang aneh di sini. Mengapa penguasa Mesir demikian hanya disebut sebagai? Bukankah seharusnya disebut Firaun? Lagi pula, dalam kisah Musa, Al-Quran berulang kali menyebut penguasa itu Firaun. Jadi apa yang terjadi di sini? Mungkinkah ini sebuah kesalahan? Selama berabad-abad, perbedaan ini telah membingungkan banyak orang, bahkan menimbulkan pertanyaan tentang keakuratan teks. Namun umat Muslim selalu percaya bahwa Al-Quran itu sempurna, yakin akan asal-usul ilahinya. Bahkan Al-Quran sendiri dalam surat An-Nisa membuat klaim berani tentang keasliannya. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Ayat ini menantang kita, mengundang kita untuk melihat lebih dalam, mendorong kita untuk menemukan kebenaran dalam kata-katanya. Jadi, mari kita kembali ke catatan sejarah Mesir. Bisakah mereka mengungkap jawabannya? Dan disinilah, catatan Mesir mengungkapkan bahwa gelar Firaun menjadi gelar resmi bagi para penguasa jauh setelah zaman Yusuf, selama periode kerajaan baru yang dimulai sekitar 1570 SM. Pada zamannya, mereka hanya disebut raja, persis seperti yang diceritakan Al-Quran dalam surat Yusuf. Kemudian, pada zaman Musa, istilah Firaun memang digunakan, yang sangat cocok dengan pilihan gelar Al-Quran. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Apakah itu membuat perbedaan ini? Tidak. Sebenarnya, dalam versi Alkitab Kisah Yusuf, dalam kitab Kejadian, penguasa Mesir secara konsisten disebut Firaun, bahkan pada zaman Yusuf. Padahal secara historis, istilah itu tidak digunakan pada saat itu. Bagaimana Al-Quran bisa menghindari kesalahan yang dibuat Alkitab ini? Itu tetap menjadi misteri atau mungkin sebuah tanda. Tapi ada lagi. Penafsiran mimpi Yusuf menyimpan lapisan misteri lainnya. Dalam surat Yusuf, ayat 47 dan 48, Yusuf menasihati raja. "Kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan pada tangkainya kecuali sedikit dari yang kamu makan.
Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Ini kanon paket ini sangat dalam. Menyimpan biji benda dalam tanya seperti yang disarankan Yusuf, melindunginya sebentuk adat sesama. Menariknya, Alkitab juga menyebutkan penafsiran mimpi Yusuf tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Tetapi hanya Al-Quran yang memberikan detail spesifik tentang menyimpan biji-bijian dalam tangkainya, yang dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan modern sebagai metode pelestarian yang paling efektif saat ini. Catatan Mesir kuno mengkonfirmasi bahwa teknik semacam itu menyelamatkan nyawa, dengan kelebihan biji-bijian disimpan di lumbung besar untuk bertahan hidup di tahun-tahun kelaparan. Prediksi Yusuf memungkinkan Mesir untuk bertahan dari keadaan menyelamatkan wajib dan mengamankan generasi mendatang. Dengan tim berbicara desensian, speed from diserangkil Yusuf, mereka sebenarnya dari pembusukan. Kisah Al-Quran selaras dengan bukti sejarah dan mengantisipasi penemuan ilmiah berabad-abad kemudian, bukti mendalam dari kebijaksanaannya yang abadi. Bisakah tingkat akurasi ini hanya kebetulan? Penggunaan kata Fir'aun yang konsisten sebanyak 74 kali dalam Al-Quran, namun beralih ke raja pada waktu yang tepat. Dan pada saat yang sama menggambarkan praktik pertanian yang selaras dengan penemuan modern dan cocok dengan bukti sejarah dengan presisi seperti itu. Ketika kita melihat presisi seperti itu, setiap kata pada tempatnya, masing-masing membawa makna yang mendalam. Itu seperti tanda-tanda yang menunggu untuk ditemukan. Bisakah semua ini benar-benar kebetulan? Kita punya 3 cerita di belakang kita. 3 klaim, 3 kemungkinan tanda. Masing-masing dengan detail yang begitu tepat sehingga sulit untuk mengkategorikannya sebagai kebetulan. Jadi kami bertanya pada model AI kami, apa kemungkinan data sejarah dan ilmiah yang begitu tepat benar-benar muncul dalam teks abad ke-7 tanpa akses ke sumber catatan hieroglif? Sekarang kita sampai pada angka. Probabilitas dingin yang menceritakan lebih dari 1000 kata. Sekarang, mari kita lihat gambaran yang lebih besar. 3 kisah, 3 klaim, 3 kemungkinan tanda terhubung ke satu pertanyaan yang tidak bisa diabaikan. Secara terpisah, mereka luar biasa, tetapi bersama-sama kemungkinan detail yang begitu tepat berasal dari sumber di luar pengetahuan manusia menjadi sangat kecil, hampir tidak masuk akal. Kami menganalisis setiap detail ini menggunakan model kecerdasan buatan yang menilai kemungkinan keakuratan sejarah Al-Quran secara acak. Dalam melakukannya, kami mempertimbangkan kerangka waktu, aksesibilitas informasi di abad ke-7, dan kemungkinan detail semacam itu dapat diketahui tanpa akses ke catatan Mesir, hieroglif, atau penemuan modern. Hasilnya, 1 dari 10 triliun. Dengan kata lain, kemungkinan ini hanya kebetulan hampir tidak ada. Ini bukan lagi hanya statistik. Ini adalah momen yang menuntut kita untuk berhenti dan bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Mungkinkah tanda-tanda ini benar-benar berasal dari manusia? Atau apakah kita menyaksikan sesuatu yang melampaui kita? Bagaimana detail sejarah yang begitu tepat bisa muncul di Al-Quran, di abad ke-7 di Gurun Arabia, tanpa akses ke hieroglif, tanpa pengetahuan tentang pembalseman, tanpa penemuan jenazah? Beberapa mengatakan itu kebetulan, tapi yang lain melihat lebih dari itu. Mereka melihat sebuah tanda yang ditinggalkan untuk Anda, untuk saya, untuk seluruh umat manusia. Sebuah tanda yang menunggu untuk dikenali. Dan karena itu, sekarang kita harus menghadapi pertanyaan pamungkas. Apakah semua ini hanya serangkaian kebetulan yang luar biasa? Atau apakah kita telah menyaksikan mukjizat Al-Quran itu sendiri? Vitam bacon bergit bentri gegayam savub. Bekthis. Lalu bagaimana? Jika apa yang baru saja Anda lihat benar-benar mukjizat Al-Quran, bukankah kita harus berhenti dan memperhatikannya? Tapi mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa kami membandingkan Al-Quran dengan kitab suci? Bukan untuk merendahkan nilai kitab suci,
melainkan untuk mengeksplorasi bagaimana tanda-tanda terjalin dalam kedua kitab. Beberapa jelas terpelihara, beberapa mungkin kabur seiring waktu. Tetapi semuanya patut direnungkan lebih dalam. Al-Quran mengklaim dirinya sebagai wahyu terakhir dan tidak berubah. Dan jika hari ini, berabad-abad kemudian, kita menemukan informasi di dalamnya yang baru sekarang kita pahami, mungkin sudah saatnya untuk melihat klaim ini bukan hanya sebagai keyakinan, tetapi sebagai kenyataan. Al-Quran bukan sekadar teks. Ia adalah sebuah tantangan. Sebuah tantangan bagi pikiran kita, asumsi kita, dan ketulusan kita dalam menghadapi kebenaran. Lihat saja tanda-tanda ini. Tubuh Firaun terpelihara hingga hari ini. Nama Haman ditemukan dalam hieroglif kuno. Gelar-gelar sangat sesuai dengan periode Mesir. Tanda-tanda yang tidak hanya disebutkan oleh Al-Quran, tetapi juga dipelihara bagi mereka yang ingin melihat. Namun, pesan-pesan ini tidak hanya tertutup bagi umat Muslim. Mereka berbicara kepada semua orang, orang beriman, orang yang ragu, orang yang mencari. Al-Quran menyatakan, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Jadi, mungkin Anda tidak sampai pada akhir perjalanan ini secara kebetulan. Mungkin tanda ini memang ditujukan untuk Anda. Dan sekarang, pertanyaan terpenting tetap akan apa yang akan Anda lakukan dengan apa yang telah Anda lihat? Akankah Anda mengabaikannya? Akankah Anda menundanya? Atau akankah Anda mengakui pada diri sendiri bahwa beberapa pertanyaan terlalu besar untuk diabaikan? Jika tanda ini penting bagi Anda, mungkin perlu menjangkau orang lain. Dengan berbagi, Anda tidak akan kehilangan apapun. Tetapi mungkin Anda akan mengubah segalanya bagi seseorang. Terima kasih telah bersama kami. Semoga momen ini membawa Anda kejelasan, kedamaian, dengan sebesar spinkler mentua pebesi.